sesi kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus trigonometri. Sesi sebelumnya kita sudah membahas rumus-rumus trigonometri yang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sesi kali ini kita akan membahas rumus-rumus trigonometri tentang rumus sudut ganda atau biasa orang menyebutnya sudut rangka, dan rumus sudut tengah. Jadi ada sudut ganda, ada sudut tengah. Kita akan membahas dulu rumus sudut ganda untuk sin, cos, dan tan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang rumus sin sudut ganda. Rumus sin sudut ganda itu adalah sin 2A. Nah, sin 2A itu kita jadikan jadi sin A ditambah A. Kita A ditambah A. Kemudian kita sudah punya rumus sin A plus B. Nah, ini kita jadikan dengan rumus sin A plus B seperti ini, jadi sin cos plus cosin. Maka sin A plus A ini yang B ini kita ganti jadi A. Maka kita peroleh menjadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, dari sini berarti sin A cos A dengan cos A sin A ini sama saja, sama artinya. Jadi ada dua kali sin A cos A. Nah, seperti ini. Maka kita mendapatkan rumus sin 2A itu adalah 2 sin A dikali cos A. Nah, contoh jadi sudutnya ini menjadi ini adalah ganda dua kalinya. Yang ini yang diketahui, yang ada di sebelah kanan ini nanti diketahui satu, maka kita akan mencari 2A. Atau misalnya diketahui yang ditanya adalah sin 3C, kemudian sin 8D, maka kita akan menggambarkan rumus ini. Sin 3C itu karena 3C itu adalah dua kalinya dari 3/2, berarti pasti yang ini adalah 3/2. Dia menjadi 2 sin 3/2C cos 3/2C. Kemudian yang sin 8D. Sin 8D itu adalah dua kalinya dari 4D. Nah, yang dituangkan nanti yang akan diketahui soal adalah 4D. Nah, ini penjabarannya adalah menjadi 2 sin 4D kali cos 4D. Jadi ini selalu yang ditanya adalah dua kalinya yang diketahui di soal. Kemudian rumus yang berikutnya adalah rumus kosinus sudut ganda. Nah, kosinus sudut ganda ini juga mirip dengan yang sin tadi. Kita jabarkan dari cos 2A itu artinya adalah cos A ditambah A. Nah, cos A ditambah A itu kita sudah mempunyai rumusnya. Kita jabarkan memakai cos A ditambah B. Ini cos A ditambah B, kita ingat lagi, adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Maka cos A plus A ini bisa kita jabarkan menjadi cos A min sin A sin A. Cos A dikali cos A ini bisa kita tulis menjadi cos kuadrat A. Sin A ini juga bisa kita tulis menjadi sin kuadrat A. Maka kita peroleh rumus cos sudut ganda. Yang pertama adalah cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, kemudian rumus ini bisa kita jabarkan lagi dengan mengingat identitas trigonometri cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu adalah 1. Maka dari sini kita bisa mengubah cos kuadrat A ini, cos kuadrat A ini berarti berubah menjadi 1 min sin kuadrat A. Sin kuadrat A ini kita pindah luas ke kanan. Kemudian kita gantikan yang cos kuadrat A di rumus ini. Maka kita peroleh rumus cos yang kedua, cos sudut ganda yang kedua adalah cos 2A itu adalah, nah ini cos kuadrat A kita ganti dengan 1 min sin kuadrat A dari identitas trigonometri ini jadi 1 min sin kuadrat A. Kemudian sin kuadrat A ini di belakang masih ada. Kemudian ini tanda kurung di depan ini kita buka saja, berarti berubah menjadi 1 min 2 kali sin kuadrat A, karena ini min sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kalau kita misalkan sin kuadrat A itu adalah sebagai X, maka ini adalah 1 min X berarti min 2X. Maka kita peroleh rumus cos sudut ganda yang kedua adalah
cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Kemudian sekarang kalau yang sin kuadrat A yang kita ganti, berarti sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat A. Cos kuadrat A yang pindah ke kanan, maka kita substitusi ke rumus yang cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Sinnya yang kita ganti jadi cos, maka yang ini cos kuadrat A tetap, yang sin kuadrat A kita ganti jadi 1 min cos kuadrat A. Jangan lupa diberi tanda kurung. Nah, seperti ini. Kemudian min 1 kita kalikan ke min yang di luar ini kita kalikan ke dalam. Berarti ini min 1 ini jadi plus cos kuadrat A. Berarti karena di depan punya cos kuadrat A ditambah 1 kali cos kuadrat A lagi, berarti cos kuadrat A kita punya 2 kemudian 1, maka rumusnya adalah seperti ini. Cos 2A adalah 2 cos kuadrat A min 1. Jadi rumus cos sudut ganda itu ada 3 macam. Kalau kita memakai cos dan sin, berarti kita memakai rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A. Tapi kalau misalnya nanti di soal hanya diketahui sinnya saja, maka lebih cepat kalau kita menggunakan yang rumus kedua ini. Cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi kalau misalnya hanya sin yang diketahui. Kemudian kalau di soal yang diketahui adalah cosnya, cos A-nya, maka lebih cepat kalau kita menggunakan yang rumus ketiga ini. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, seperti ini. Misalnya, kalau nanti di soal kita disuruh menjabarkan cos 6A, berarti kan di sini kan 2A. Sudut ganda itu tidak selalu 2A, tapi bisa jadi dia 6A. Nah, berarti kan kalau cos 6A yang ditanya, pasti nanti yang diketahui adalah separuhnya dari 6A adalah 3A. Seperti itu. Jadi cos ini bisa kita jabarkan memakai rumus yang pertama, terserah nanti lebih mudah yang memakai rumus yang mana. Maka cos 6A ini bisa kita jabarkan menjadi cos kuadrat 3A min sin kuadrat 3A, atau cos 6A bisa kita jabarkan memakai rumus yang hanya memakai sin, berarti 1 min 2 sin kuadrat 3A, atau cos 6A bisa kita jabarkan memakai rumus yang terakhir ini hanya cos saja, berarti dia menjadi 2 cos kuadrat 3A min 1. Jadi yang namanya sudut ganda itu tidak selalu 2A, bisa 6A, bisa 8A, bisa 5A, dan seterusnya. Yang penting luas kanannya ini menjadi setengahnya dari yang luas kiri yang ditanya, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan rumus tan sudut ganda. Rumus tan sudut ganda itu juga kita jabarkan dengan tan 2A itu adalah tan A ditambah A. Nah, tan A ditambah A ini kita jabarkan memakai rumus yang tan A plus B. Nah, kita menggunakan rumus tan A plus B itu adalah tan A ditambah tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Berarti tan A ditambah A ini juga bisa kita jabarkan, B-nya ini kita ganti jadi A. Berarti tan A ditambah tan A dibagi 1 min tan A per tan A. Kemudian tan A ditambah tan A perbilan ini karena sama. Nah, kalau kita anggap tan A ini sebagai X kan berarti X ditambah X adalah 2X. Kemudian tan A dikali tan A ini menjadi tan kuadrat. Maka rumus kita menjadi sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Jadi rumus tan 2A itu adalah 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, kalau nanti sudutnya tidak 2A, nah misalnya jabarkan tan 5A seperti ini, maka karena yang ditanya 5A, berarti yang di sebelah kanan nanti adalah separuhnya dari 5A adalah 2,5 atau 5/2. Nah, maka dia menjadi tan 5A sama dengan 2 tan 5/2A dibagi 1 min tan kuadrat 5/2. Sudut yang di sini ini adalah separuhnya yang di sini, seperti itu. Kemudian kita ke contoh soal dulu. Contoh yang pertama. Khusus untuk sudut ganda dulu. Misal diketahui sin A itu sama dengan min 5/13 dengan A itu di kuadran 3, hitunglah nilai sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Maka penyelesaiannya, perhatikan, pertama kita pasti harus menggambar dulu untuk sin A ini. Untuk
untuk sudut A ini ada di kuadran 3. Ini perhatikan gambar dulu. Karena di kuadran 3 maka kita lebarkan space di kuadran 3. Kuadran 3 kita bentuk segitiganya dulu. Ini siku-siku pasti selalu ada di sudut X, jangan lupa. Kemudian sudut A di sini, karena sin A itu adalah 5/13. Sin itu adalah depan per miring. Miring itu tidak pernah minus, berarti minnya ini adalah minnya 5. Jadi ini depannya ini karena y-nya ke arah y negatif, berarti di sini adalah depannya 5. Kemudian miringnya adalah 13. Kemudian sampingnya ini berarti nilai x-nya kita hitung dengan Pythagoras, berarti 3 kuadrat 169 dikurangi 25 kemudian diakar. Kita dapat 12, tapi karena arahnya ke kiri maka kita beri tanda min di sini supaya nggak keliru kuadratnya. Nah, berarti kita peroleh nilai cos-nya, cos A itu adalah samping per miring, berarti min 12/13. Kemudian tan A itu adalah depan per miring, berarti min 5 dibagi min 12 itu adalah 5/12. Min dibagi min hilang. Nah, ini seperti ini. Kemudian baru kita hitung satu persatu. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, kemudian kita substitusi. Sin A-nya tadi adalah min 5/13, kemudian cos-nya adalah min 12/13. Kita substitusi, berarti 2 kali min 5/13 kali min 12/13. Kemudian ini tinggal dikalikan, min dikali min jadi plus, maka kita peroleh jadi ini 10, berarti 120 dibagi 1,9. Ini hasil akhirnya. Kemudian kita hitung nilai cos 2A. Cos 2A itu kita memakai rumus, perhatikan karena yang diketahui sin, maka lebih mudah kita menggunakan yang 1/2 sin kuadrat. Ini tidak harus yang ini, kita sudah menghitung cosnya, sudah menghitung kalau kan nggak ada, kita butuh sin dan cos saja ya. Nah, tapi perhatikan nilai cosnya itu pecahannya besar, maka kita lebih mudah memakai yang kecil, lebih cepat menghitung. Jadi ketelitian akan lebih bagus kalau angkanya lebih sederhana ketimbang angkanya yang terlalu besar. Nah, maka kita gunakan cos 2A adalah 1 min 2 sin kuadrat A, tapi tidak harus ya. Kalian bisa memakai yang 2 sin kuadrat A, 2 cos kuadrat A min 1 atau cos kuadrat A min sin kuadrat A juga boleh. Tapi saya di sini memakai yang sin karena angkanya lebih sederhana. Nah, ini kemudian kita lanjutkan. Sin A-nya tadi adalah min 5/13, kita substitusi di sini dikuadratkan dulu hasilnya, baru terakhir dikali 2, maka kita substitusi di sini. Nah, ini kita kuadratkan kemudian dikali 2, kita peroleh bentuknya seperti ini. Berarti ini 25 dikali 2, 50, 50/169. Berarti ini 1 dijadikan 169 dibagi 169. 169 dibagi 50 adalah 119 dibagi 169. Ini adalah hasil terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah tan 2A. Tan 2A itu kita memakai yang sin 2A dibagi cos 2A. Karena di sini sudah ada hasilnya, kita substitusi aja. Sin 2A adalah 120 dibagi 169. Kemudian cos 2A adalah 119 dibagi 169. Nah, ini kita coret 169-nya, maka kita peroleh ini dibuat ke berarti hasil kita adalah 120 dibagi 119, karena 169-nya sudah kita coret. Itu contoh yang pertama untuk sudut ganda. Sekarang kita ke rumus sudut setengah. Kita mulai dari rumus cos dulu. Rumus sudut setengah ini kita jabarkan dari rumus sudut ganda. Jadi sudut ganda cos ya. Dari rumus sudut ganda cos 2A kita memakai rumus yang 2 cos kuadrat A min 1. Kemudian kita ganti A-nya, sudut
sudut A ini kita ganti dengan sama dengan 2 kali setengah A. Nah, kita lihat 2 kali setengah hampir sebenarnya. Jadi ini ruas kiri dan ruas kanan ini sebenarnya sama, hanya kita mengubah A ini menjadi 2 kali setengah A. Tujuannya apa? Ini mau memanipulasi aljabarnya di sini, tetapi sebenarnya kita tidak mengubah nilainya. Ini kita substitusi, berarti kita dapat di sini cos yang ini 2A, A-nya kalau diganti dengan A-nya kita ganti dengan setengah A. Ini perhatikan, cos A itu adalah cos 2 kali setengah A. Nah, ini perhatikan, ini nggak ngaruh, maka dia adalah cos A. Nah, ini kita ubah juga ke yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A, hanya kita ganti jadi setengah A, itu sama min 1. Nah, perhatikan, kita dapat nilainya adalah, ini kita pindah ruas, ini kita pindah ruas ke satunya kita pindah ruas ke kanan. Ini nah, perhatikan, 2 cos kuadrat setengah A itu sama dengan 1 pindah ruas 1 plus cos A. Jadi kita nggak pakai yang ini, tetapi kita yang pakai yang ini sudah sederhana. Jadi kemudian ini kita bagi semuanya dengan 2, berarti di sini jadi cos kuadrat setengah A sama dengan yang ini jadi setengah, ini jadi cos, atau nggak usah dikali di luar aja. Nah, seperti ini. Jadi setengah dalam kurung 1 plus cos A. Kemudian kita menghilangkan kuadrat ini karena kita tujuannya mencari rumus cos setengah A. Berarti kuadrat pindah ruas jadi akar, karena kita nggak tahu nilainya bisa plus bisa min, maka cos setengah A itu adalah plus minus akar setengah dari 1 plus cos A. Jadi kita dapat rumus cos setengah A itu adalah plus minus akar setengah kali 1 plus cos A. Jadi plus ini kita pakai jika kita menghitung cos setengah A itu nanti ada di kuadran 1 atau kuadran 4. Kemudian yang min ini kalau kita mencari cos setengah A, sudut setengah A ini ada di kuadran 2 dan 3. Nah, tanda plus ini akan kita pakai jika setengah A nanti ada di kuadran 1 dan 4, kemudian kita memakai tanda yang minus jika setengah A ada di kuadran 2 dan 3. Kemudian yang berikutnya adalah rumus sin sudut setengah. Nah, ini kita jabarkan memakai rumus cos sudut ganda juga, tetapi yang hanya memakai sin. Nah, ini sama juga, A kita ganti jadi setengah, jadi 2 kali setengah A. Nah, ini maka dia menjadi seperti ini. Ini cos A itu adalah yang ini A-nya kita ganti jadi setengah A, dia menjadi 2 kali setengah A. Kemudian 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Kemudian sin 2 sin kuadrat setengah A kita pindah ke kiri, berarti dia menjadi cos-nya juga pindah ke kiri. Kita pindah 2 sin kuadrat setengah A ke kiri, kemudian cos A-nya kita pindah ke kanan. Maka kita peroleh persamaan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 min cos A. Kemudian kita bagi 2, ini seluruh sukunya kita bagi dengan 2, maka kita peroleh sin kuadrat setengah A sama dengan setengahnya dari 1 min cos A. Kemudian kita hilangkan kuadrat di ruas kiri karena tujuan kita adalah mencari rumus sin setengah A. Jadi pindah ke kanan dia menjadi plus minus akar. Nah, kita peroleh menjadi rumus sin setengah A itu adalah plus minus akar setengah kali 1 min cos A. Nah, ini lagi-lagi plus minus itu kita gunakan untuk kuadrannya. Jadi kita dapat rumus sin setengah A itu adalah plus minus akar setengah kali 1 min cos A. Tanda plus kita pakai jika setengah A ada di kuadran 1 dan 2. Kemudian tanda min ini kita pakai jika setengah A nanti ada di kuadran 3 dan 4. Nah, seperti ini. Jadi, jika setengah A-nya ini ya sudut yang mau kita cari, karena sin akan bernilai positif jika sudutnya ada di kuadran 1 dan 2. Maka kita pakai plus.
Kemudian setengah A kalau nanti ternyata ada di kuadran 3 dan 4, berarti nilai sinnya negatif, berarti kita memakai yang tanda min. Seperti itu. Kemudian rumus yang berikutnya adalah rumus tan sudut setengah. Tan sudut setengah, kita mengambil identitas trigonometri. Tan itu adalah sin per cos. Nah, perhatikan, karena kita mau mencari tan setengah A, berarti dia sama dengan sin setengah A dibagi cos setengah A. Kemudian tadi sin setengah A kita sudah punya rumusnya, cos setengah A juga sudah punya rumusnya. Kita gabung jadi satu di sini. Berarti kita dapat sama dengan plus minus akar sama dengan plus minus akar setengah kali 1 min cos A. Nah, ini ingat sin itu rumusnya tadi yang 1 min cos A. Kemudian cosnya itu adalah 1 plus cos A di dalamnya. Plus minus akar setengahnya ini selalu sama, yang membedakan adalah yang di dalam huruf. Nah, kemudian akar dibagi akar, itu akarnya bisa dibagi jadi satu, maka kita peroleh bentuk seperti ini. Dan setengah-setengah ini bisa kita coret atas bawah, sederhanakan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian kita kali dengan 1 plus, seperti mengalihkan akar sekawan ya, kita kali dengan 1 min cos A, maka kita peroleh hasilnya supaya sederhana maksudnya. Nah, ini kita peroleh menjadi yang atas ini menjadi 1 kuadrat. Oh, ini menjadi 1 min cos, karena 1 dikali 1 min cos, maka dia menjadi 1 min cos kuadratin. Kemudian yang ini 1 plus cos A dikali 1 min cos A, itu seperti bentuk yang A plus B kali A min B, itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita peroleh 1 kuadrat adalah 1, kemudian cos A kita kuadratin. Kemudian karena dia kena akar, maka kuadratnya ini, ini 1 min cos kuadrat A kita ganti dulu pakai identitas trigonometri, maka dia berubah menjadi sin kuadrat A. Kita ingat cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu adalah sama dengan 1. Berarti 1 min cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A. Nah, ini perhatikan atas bawah pembilang dan begitu sudah sama-sama punya kuadrat, maka kuadratnya ini bisa kita buang dengan akar di sini, maka kita dapat bentuk sederhananya adalah 1 min cos A dibagi sin A. Ini adalah rumus tan sudut setengah yang pertama. Nah, ini nanti timbul pertanyaan, apakah dia hanya boleh dikali dengan 1 min cos A? Tidak. Nah, ini sekarang kita akan mengalihkan kalau pengalinya adalah yang 1 plus cos A. Nah, ini perhatikan, kita ambil dari sini, kita kali dengan 1 plus cos A, maka yang pembilangnya ini berubah menjadi 1 min cos kuadrat A, kemudian menjadi 1 plus cos A dikuadratin. Kemudian yang 1 min cos kuadrat A ini kita ubah juga dengan sin kuadrat A, maka dia menjadi seperti ini. Kemudian kuadratnya ini kita hilangkan dengan akar, maka kita dapat bentuk sederhana menjadi sin A dibagi 1 plus cos A. Nah, ini rumus sudut ganda untuk tan itu ada 2 macam. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Contoh yang kedua itu khusus untuk sudut setengah. Yang pertama, hitunglah nilai dari yang A sin 15, yang B cos 67,5, yang E, yang C adalah tan 22,5. Jadi kita selesaikan satu persatu dari yang sin 15. 15 derajat itu ada di kuadran 1. Maka nilai sinnya positif. Lalu kita cobakan memakai rumus yang, nah ini pakai plus, plusnya nggak usah ditulis dulu. Kita memakai akar setengah dari 1 min cos A. Ini adalah setengah A, berarti ini menjadi 2 kalinya 15, berarti cos 30. Berarti kita menjadi cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti bentuknya menjadi akar setengah kali 1 min setengah akar 3. Kemudian ini kita keluarkan, kita faktorkan setengahnya dari sini keluar, difaktorkan keluar, dia menjadi 1/4. Kemudian yang ini berarti menjadi 2. Berapa dikali 4 ketemu 1 ya 2. Berarti di sini 2. Kemudian yang ini karena setengahnya sudah difaktorkan keluar, berarti ini tinggal 1 akar 3. Seperti itu. Kemudian 1/4 diakarkan itu menjadi setengah di luar. Jadi hasil kita adalah setengah kali akar 2 min akar 3. Sampai sini sudah selesai jawaban kita. Kemudian yang B, cos 67,5
67,5. Nah ini perhatikan 67,5 juga ada di kuadran 1, maka nilai cosnya itu positif juga. Nah kemudian kita jabarkan memakai rumus yang plus akar setengah dari 1 plus cos A, berarti karena di sini setengah A, berarti di sini jadi 2 kalinya 67,5. Berarti 67,5 dikali 2 itu kita dapatkan adalah 67,5 dikali 2 adalah 135. Ya, 135. Cos 135 itu di kuadran 135 itu ada di kuadran 2. Karena kuadran 2 nilai cos negatif, berarti dia adalah cos 180 min 45 ya. Maka kita menghitung cos 45 saja di kuadran 2, tetapi maka hasilnya adalah min setengah akar 2. Seperti itu. Kemudian ini setengahnya sama juga seperti yang di nomor A ini. Setengahnya ini kita faktorkan 2, maka dia menjadi seperempat, ini menjadi 2, ini menjadi min plus dikali min akar 2. Kemudian akar dari seperempat itu adalah setengah, jadi hasil terakhir kita adalah setengah akar 2 min akar 2. Kemudian yang C, tan 22,5. Tan 22,5 itu kita memakai rumus. Nah ini boleh memakai karena tan sudut setengah itu ada 2, boleh kita memakai yang 1 min cos 45 dibagi sin 45. Nah ini 22,5 itu adalah separuhnya dari 45, berarti yang masuk di ruas kanan adalah 2 kalinya, berarti menjadi 45. Nah ini cos 45 itu adalah setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Maka di sini ini semua dikali 2 supaya bulat. Maka ini 1 dikali 2 adalah 2, ini setengah akar 2 dikali 2 adalah akar 2, ini setengah akar 2 dikali 2 adalah 2. Maka bentuk sederhananya ini kemudian tinggal dikali akar sekawan supaya penyebutnya tidak bentuk akar. Berarti dikali akar 2 per akar 2, maka hasilnya adalah yang ini menjadi 2 akar 2 min 2 dibagi 2. Bila disederhanakan maka sederhananya adalah akar 2 min 1, atau kita memakai rumus yang satunya yang sin A dibagi 1 plus cos A. Nah ini di sini berarti sin 45 dibagi 1 plus cos 45. Sama juga seperti tadi, sin 45 adalah setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2. Dan ini dikali 2 semuanya, yang faktornya menjadi 2 per akar 2 per 2 plus akar 2. Dirasionalkan penyebutnya berarti dikali dengan 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Berarti dia menjadi yang ini 2 dikali akar 2 adalah 2 akar 2, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Kemudian penyebutnya ini menjadi 4 min 2 akar 2 adalah 2, tinggal disederhanakan. Maka hasil terakhir kita juga sama dengan ini, akar 2 min akar 2. Jadi kalau kalian ketemu rumus sudut setengah untuk tan, ditanya tan 22,5 atau pokoknya sudut setengah, maka kalian bisa memilih salah satu rumus, boleh 1 min cos A per sin A atau sin A per 1 plus cos A. Sekian sesi kali ini.